Bapak Bos Mekot, Redaksi Bapak Sarkawi Hasiru, Pendeta Kristin Komasila MTH. Nah, kita pada hari ini dari Ayub 39 ayat 16 ayat sampai 31. Kami juga mengucapkan terima kasih para bapak-bapak yang bisa meluangkan waktunya di tempat Payapok ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga bapak-bapak dari Kalawal 5 juga terima kasih Pak atas kedatangannya. Kami mau mempersilahkan untuk tuan rumah, barangkali ada yang pokok-pokok doa yang mau disampaikan pada Bu Pendeta nanti. Silakan Pak. Salam. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan terima kasih juga atas kehadiran Ibu Pendeta juga dari lingkungan lain. Kami ucapkan terima kasih. SPP ini baru pertama kali lah kami menerima di sini kan. Dulu memang ada keinginan tapi oleh COVID untuk Ibu Pendeta kami mohonkan doa untuk anak saya Elita Rela yang keadaannya autis, tumbuh kembangnya masih terhambat. Juga kami mohon juga doa untuk seluruh keluarga kami, baik yang di Raya, di Papua, di Jagabuli, di Gurun, ada juga tempat. Demikian kami kembalikan kepada pengurus lingkungan. Masih diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita mampu datang berkumpul di tempat ini bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk bapak-bapak yang boleh datang bersama-sama dengan kita, terutama dari SPP lingkungan Kalawal 5, Pak Ale, Pak Bunti, Kalawal 3, Pak Sukahemat, Pak Guntur juga. Terima kasih sudah datang bersama-sama dengan kami. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita pada sore hari ini. Barang tentu 1-2 jam ke depan kita fokus kepada Tuhan. Kita tanggalkan semua pergumulan, permasalahan di dalam hidup kita dan menyerahkannya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kita tahu pasti bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita doakan, dari apa yang kita minta, dari apa yang kita impikan. Efesus 3:20 boleh dilihat di sana. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menerima pesan salam dari Ibu Pendeta Pelayanan pada sore hari ini, kita angkat pujian Tuhan kita kepada Tuhan. Kita angkat nyanyian kita dari SKB 217, baik yang pertama sampai yang kedua, dan baik yang kedua nanti diundang kita semua untuk bisa bangkit berdiri untuk menerima pesan salam dari Ibu Pendeta Pelayanan. Semua yang tercipta. Semua yang tercipta alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah, semua manusia, hai ikutlah
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, senantiasa kami selalu bersyukur kepada-Mu ya Bapa, karena sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sampai saat ini, detik ini. Tuhan masih memberikan kesehatan, Tuhan memberi berkat, napas kehidupan, umur yang panjang, bahkan kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan untuk datang dan berkumpul serta saudara kekasih kami, Bapak Yakub Andreas keluarga di tempat ini, yang sudah dengan sukacita membuka pintu rumah dan pintu hati mereka untuk kami berkumpul bersama-sama, bersatu hati, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa atas semua ini. Kami sadar apa yang bisa kami lakukan pada saat ini bukan karena kuat gagah kami sebagai manusia, tetapi semata-mata kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga, jika nanti kami akan mendengar dan merenungkan sebagian kecil dari apa firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan melalui firman ini Tuhan. Dan kepada saudara kami yang pada saat ini tidak berkesempatan hadir bersama-sama dengan kami ingin Tuhan lawat hidup mereka agar di hari-hari yang akan datang mereka mempunyai kerinduan yang sama seperti kami pada saat ini ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang dengan segala keberadaan hidup kami. Kami membawa segala pergumulan dan permasalahan hidup kami, dan kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasih Tuhan. Karena Tuhan mampu melakukan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kami harapkan. Demikian Tuhan yang bisa kami sampaikan sebagai doa kami pada sore hari ini, dan kami ingin Tuhan berhadir di tengah-tengah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa
tombak dan bulu itu menaruh kasih sayang, sebab telurnya ditinggalkannya di sana dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat berpinjak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia, karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia mentertawakan kuda dan penunggangnya. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang menggenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Rintiknya yang dahsyat mengerikan. Ia mengaruk tanah lembah dengan gembira. Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Kedahsyatan ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati, dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Di atas ia tabung panah gemerincing, tombak dan lembing gemerlap, dengan garap dan galak di luhurnya tanah. Dan ia meronta-ronta kalau kedengarannya bunyi sangkakala. Ia bangkit setiap kali sangkakala ditiup, dan dari jauh sudah diciumnya perang. Gertak para panglima dan pekik. Oleh pengertiannya kah burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Atas perintahkannya kah Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam bersarang di dalam batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa. Dari sana matanya mengamati. Anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang keras, disitulah dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Terima kasih Bapakku, selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar. Ku berbahagia benar diasuhnya. Silakan. Sore, Ibu, Bapak sekalian. Salam. Saya terinspirasi dengan sebuah kata-kata orang bijak, Napoleon Hill. Beliau mengatakan bahwa segala kesuksesan dan kekayaan ataupun keberhasilan itu bukan ditentukan karena kekayaan dan uang, tetapi ditentukan oleh sebuah mindset, pola pikir. Bagaimana kita melihat kondisi yang ada sekitar kita dan mengamati berikut mengambil langkah-langkah
di dalam sebuah opsi dan solusi atas berbagai persoalan dan masalah yang kita hadapi. Nas yang diperhadapkan kepada kita pada sore hari ini sungguh luar biasa. Tuhan memberikan ilustrasi yang luar biasa kepada kita dengan perumpamaan-perumpamaan. Betapa hebatnya burung onta dengan kepakan sayapnya saja. Tentu banyak makhluk yang lain sebangsa burung pasti merasa ketakutan. Tetapi segagah apapun burung onta dan setinggi apapun Raja Wali itu terbang, menghalau badai dan topan persoalan yang tidak mudah untuk ditaklukkan kalau dia tidak mendapat hikmah dan pengertian dari Tuhan. Dari bacaan tadi, ayat ke-20 mengatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh burung onta sampai memperlakukan anaknya dengan keras, dia meninggalkan begitu saja telur di padang pasir, bahkan mungkin diinjak-injak oleh binatang-binatang liar dan buas. Bahkan mungkin ada makhluk yang lain bersiap-siap untuk memangsanya. Karena dia tidak mendapat hikmah, dia tidak mendapat pengertian yang datangnya dari Tuhan. Nah, sehingga apapun yang dilakukannya, dia merasa sah-sah saja, oke-oke saja kalau bahasa Pak Yohanes ini. Ya. Semuanya dia mengklaim kebenaran. Tidak pernah dia merasa dia melakukan satu kecerobohan. Dia meninggalkan telur dan anaknya begitu saja. Dia bahkan tidak peduli dengan sebuah kesia-siaan di dalam sebuah langkah dan pikiran. Nah, oleh sebab itu, saya ambil ayat 20 tadi yang saya lihat ini merupakan inti yang harus kita renungkan bersama. Sebagai bapak-bapak yang notabene sebagai kepala keluarga, sebagai komandan, bahkan sebagai guru kadang-kadang, ada 3 fungsi minimal. Sebagai bapak, bagaimana melindungi keluarga dan anak-anaknya. Sebagai guru, bagaimana mendidik dan mengarahkan seluruh pasukan di dalam rumah tangga dan keluarga ini untuk berjalan sesuai dengan koridornya, on the track, sesuai dengan firman dan perintah Tuhan. Sebagai komandan, dia harus memutuskan kemana arah yang harus kita tempuh. Memegang peran sebagai kepala rumah tangga dan kepala keluarga bukan persoalan yang gampang. Tanpa kita berhikmat, kita tidak mungkin bisa melakukan suatu langkah-langkah, keputusan-keputusan yang bijak. Karena hidup ini penuh dengan luka-liku, jalan terjal dan berliku. Kadang kita terperosok, walaupun hanya oleh kerikil kecil, tapi dengan hidup dengan bijak, hidup dengan berhikmat, kita bisa berpikir lebih cerdas,
kita bisa berpikir lebih rasional, dan kita bisa bersikap dan berperilaku lebih mengandalkan sumber dari hikmat itu sendiri. Hikmat sejati itu adalah Tuhan, karena sumber hikmat itu adalah Tuhan itu sendiri. Marilah kita berhikmat di dalam hidup dan hidup secara berhikmat. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Salam. Pasal 9. Ya Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian, Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya, terima kasih. Sehat, baik, luar biasa, dan luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Penata Sarkawi buat kita semua. Hidup harus tetap berhikmat. Ibu Bapak dan Bapak-Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tanggal 2 Juni, hari Jumat kemarin, saya dan suami ke Banjarmasin melihat lomba burung berkicau di Banua Anyar, dan lomba itu kami sama-sama dengan Ibu Kepala Dinas Pertanian, karena nanti katanya mau diadakan di Kuala Kapuas, di pasar hewan di Pasaran. Jadi mereka pergi ke sana untuk melihat hal-hal apa saja yang dipersiapkan. Ibu Bapak, Bapak-Bapak yang dikasihi dalam Yesus Kristus, banyak sekali peminat burung berkicau. Saya melihat rata-rata plat nomor yang datang itu dari Palangkaraya, KHA, KHT, ada juga orang dari Kuala Kapuas ini. Lalu ada yang bilang, seandainya diadakan di Kuala Kapuas, banyak sekali peminat yang akan ikut. Bahkan dari Pulau Pisang juga pasti akan ikut. Dan Bapak-Bapak yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saat saya melihat burung-burung itu di dalam sangkar lalu ditaruh di atas, kemudian ada yang pegang bendera warna biru, merah, kuning, saya tidak tahu apa artinya. Tapi saya melihat orang-orang di bawah itu mengangkat bendera sedemikian. Satu saja pemikiran saya, burung-burung ini bagus sekali, suaranya merdu sekali. Bahkan anak saya menangis mau minta dibelikan satu burung. Pas suami saya tanya berapa harganya, ini 1.500.000 Pak, burung murai namanya, warna hijau kecil. Lalu iya, siapa yang mau menjaganya? Kata suami saya, anak saya juga masih kecil, lalu tidak jadi kami beli. Nanti kita lihat kalau seandainya jadi diadakan di Kuala Kapuas. Kata Ibu Yaya, mungkin dalam tahun ini diselenggarakan. Semoga ada. Pasti Bapak-Bapak di tempat ini ada juga kalau pecinta burung berkicau. Oh, ada. Sampaikan oleh Bapak Sarkawi tadi bahwa Bapak-Bapak adalah kepala rumah tangga, komandan, nahkoda yang membawa keluarganya dalam jalan Tuhan. Segagah sehebat apapun, tetap harus ingat bersandar kepada sumber hikmat itu. Lalu apa hikmat itu? Hikmat itu adalah pengertian untuk tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sore hari ini, metode pengertian akan dibagikan bagi kita. Ada 3 kelompok yang dibagikan. Ini kelompok pertama. Syaratnya tidak boleh buka. Tidak boleh buka Alkitab, apalagi buka Alkitab. Ya, tidak boleh. Ada kelompok, ini kelompok pertama. Kelompok kedua mulai dari Pak Andreas sampai dengan Pak Guntur. Kelompok 3 dari Pak Oberjoni sampai Bapak Ketua Lingkungan 4. Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sarkawi tadi. Tidak boleh buka Alkitab.
syaratnya. Baik, ini saya bagi untuk kelompok pertama. Ini saya bagi untuk kelompok kedua. Boleh kelompok 3 duduk di lantai untuk membentuk kelompok. Bentuk kelompok silahkan. Syaratnya tidak boleh buka HP. Dan Alkitab boleh. Pak Andreas mau ikut sini silahkan. Pak Guntur di sini boleh juga, tidak apa-apa. Ada pengertian yang nanti boleh Ada hak memilih dan ada pengertian antara sesama anggota. Silakan pilih, silakan ambil. Nah, bapak-bapak, silakan kelompok 2. Kelompok 2, apakah mau mendekat ke sini atau di lantai? Silakan. Sekarang, tidak boleh menyeberang dapil. Bapak-bapak tadi apa disampaikan oleh Bapak Sarkawi? Ada boleh buka Alkitab, ada boleh buka Alkitab. Iya. Tadi saya bikin ini. Iya, narasumber. Tadi saya bikin ini. Saya lagi mengantuk karena saya salah mengerti. Boleh silakan buka. Dan saat saya buka Alkitab membaca tadi, ternyata pengertian saya tadi salah. Jadi cepat-cepat saya memperbaiki. Sekarang, bapak-bapak, susun nas ini dari Ayub pasal 39 ayat yang ke-20. Enggak, susun. Kata ini diajar, tidak boleh buka Alkitab. Kada boleh ya. Baik, silakan kerjasama pengertian antara temannya. Silakan, tidak boleh buka Alkitab. Tadi pasal kami kan bilang. Silakan. Tidak, sudah diganti ayat 20 karena salah pengertian. Kada boleh. Allah mau membagikan pengertian. Silakan terserah. Iya. Pengertian dan makna silahkan, ayo. Saya tadi tidak boleh buka Alkitab. Tidak boleh buka Alkitab lah. Sesama teman harus saling memberi pengertian, jangan menyakiti kawannya. Ya. Silakan kelompok 3. Silakan pengertian hikmat dan silakan kelompok 2 sampai berdiri. Kelompok 2 kada duduk saking serunya. Kelompok 2 silakan. Iya. Iya. Iya, foto dulu. Karena Allah. Oh iya, silakan. Silahkan kelompok 2 boleh foto. Kada tahu ujung kada salah. Pokoknya foto. Iya, karena pagi kada berhikmat. Kada berpengertian dari pagi. Silakan kelompok 1 masih seru. hikmat kepadanya. Mana kelompok 1? Duduk. Ada bangku. Iya, duduk lagi duduk. Ada bangku. Silakan. Dan Ya. Oke, sudah siap kah? Belum. Kelompok 3 masih seru sama belum. Oh iya. Lain. Iya. Kalau sudah selesai duduk kembali. Oh iya. Sesama teman saling main. Tidak boleh berani salah. Iya, selesai waktu kita. Kelompok 3 masih belum selesai. Silakan kelompok 3. Nah, berubah kelompok 3. Kelompok 2. Kayaknya kelompok 3 ini siap selesai. Nah, ya Om, kelompok 2. Iya, saking banyak pemikir di kelompok 2 ini banyak. dan membagikannya. Iya, silakan duduk. Kelompok 1 sudah selesai. Kita boleh tarik. Kelompok 2 ini seru banget. Pertama kali
Ternyata kelompok-kelompoknya pemikir. Kelompok 3 bagaimana? Aduh, kelompok 3. Belum selesai. Rupanya belum pernah membaca kitab. Oh, belum pernah. Iya, sudah Pak? Siap. Kita mendengar dari kelompok 3. Siap. Silakan kelompok 3 berdiri, berdiri semuanya kelompok 3. Lihatlah satu pada mereka ini. Iya. Silakan berdiri semuanya kelompok 3, boleh difoto kelompok 3. Silakan berdiri. Oleh semuanya kelompok 3. Baca. Ayo. Kada boleh edit aja. Baca dengan kelompok 3. Allah membagikan pengertian hikmat dan tidak memberikannya kita karena kepadanya. Mantap kelompok 3. Mereka menempatkan Tuhan Allah yang pertama. Sehingga kata yang pertama Allah memberikan pengertian. Tepuk tangan. Kelompok 3 jangan dulu edit. Ternyata kelompok 3 banyak puitisnya. Iya, pemuat sakit. Sangat puitis. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 ini luar biasa. Banyak banget settingannya diganti-ganti. Silakan kelompok 2 baca. Ya. Ayub 39 ayat 20. Karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Iya, tepuk tangan kelompok 2. Luar biasa kelompok 2. Yang benar kelompok 2. Silakan kelompok 1 kita dengar dulu. Yang ia hadirkan dalam hidup kita. Kita bapak-bapak saling mengisi dan biarlah kita tetap kompak dalam sesi pelayanan Bapa. Tuhan Yesus memberkati, ada hadiah dari Tuhan Yesus. Ini jangan dilihat hadiahnya, tapi ada pesan penting di dalamnya. Saya mendatangi kelompok 3 yang bersyukur. Iya, ambil satu orang satu, boleh difoto. Iya, satu orang satu. Iya, boleh ya. Boleh itu dari foto kah? Itu baru. Kenapa ya? Ketahuan kelompok 3 berdatang ini baru baca Alkitab kan? Satu orang satunya. Oh, iya, itu kan penghargaan supaya mereka tetap semangat. Satu orang satu boleh lihat. Di situ ada hadiahnya yang dituliskan di permen. Iya, seharusnya sebujurnya, tapi itulah Tuhan yang salah. Mana itu yang pertama diperhatikan. Iya, luar biasa. Iya. Silakan boleh dinikmati hadiahnya, tapi ada pesan yang tertulis di atasnya. Nanti dulu buat bapak-bapak. 14 Iya. ayat 6. Silahkan dinikmati hadiahnya. Iya, selamat juara 1. Sekalipun demikian, tetap tiga yang dimana. Oke. Tetapi sia-sia dalam kehidupan orang pengertian rawat mudah. Akhirnya dulu pada Sama yang akhir nasnya, ada hadiah di alasnya. Iya. Foto dulu boleh? Silakan foto dulu, foto nasnya. Iya. Amsal 16. Bapak-bapak nikmati permennya, tapi nas firmannya. Oh, mau dipoto. Ayon pano, Iya. papina. Selamat untuk kelompok 3 luar biasa supaya di episode berikutnya tetap rajin. Bisa pindah nomor kan, Bu? Iya, baik. Keren semuanya, bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kebersamaan kita boleh sekali
mengingatkan, mendukung, menghibur dalam perjumpaan pada sore hari ini. Biarlah hidup kita selalu dituntun oleh Tuhan, sehingga jika kita jatuh kita tidak sendiri, karena ada teman yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita untuk mendoakan, mengingatkan, menghibur, dan bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita akan berdoa. Terima kasih untuk cinta-Mu dalam kehidupan kami, kaum Bapa. Di tempat ini kami boleh diingatkan oleh firman-Mu Tuhan. Di tempat ini kami boleh saling mendukung, menghibur antara teman sahabat. Kami boleh saling mengerti antara teman dan sahabat. Bahwa inilah hidup kami, tidak pernah sendiri. Tuhan hadir melalui kehadiran mereka, sehingga kami memiliki semangat untuk berjuang di tengah dunia ini. Dan di tengah keluarga Bapak Yakub Andreas di tempat ini, luar biasa pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Kami disambut dengan kebaikan dan cinta yang hangat. Dan di tempat ini pula Tuhan terurai setiap kata doa kami. Kami percaya Tuhan yang luar biasa memberkati rumah tangga Bapak Yakub Andreas di tempat ini dengan keharmonisan kerukunan, dengan cinta yang tak bertepi antara beliau dan istri tercinta. Rumah tangga mereka diberkati dengan kebaikan Tuhan, dan setiap cita-cita mereka Tuhan genapkan dengan waktu dan cara Tuhan. Tuhan yang menghitung setiap teriak minta tolong dalam pergumulan hidup mereka, sehingga semua itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan memegang tangan mereka dengan erat, sehingga baik duka ataupun suka, mereka tetap dipelihara oleh Tuhan dengan semangat, dengan kebaikan Tuhan yang tidak pernah mereka pikir, ucap, dan lakukan. Tuhan memelihara dan menolong. Tuhan berkati apapun pekerjaan mereka. Dalam setiap lumbung hidup mereka diisi oleh Tuhan dengan rezeki yang manis, sehingga mereka selalu berkecukupan, sehingga berkat Tuhan ya dan amin di tengah-tengah kehidupan keluarga di tempat ini. Terlebih pada tanggal 4 Juni tahun 2023 ini, Engkau mempercayakan umur bagi Bapak Yakub Andreas. Bersama kaum Bapa di tempat ini kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati Bapak Yakub Andreas dengan setiap kebaikan Tuhan yang termanis, tubuh yang sehat dan kuat, hikmat akal budi dalam kebijaksanaan, kesabaran dan tegar dalam setiap jalan hidup, sehingga ia boleh menjadi suami, istri, menjadi suami, ayah, bahkan teman terbaik bagi kami semua. Bahwa Tuhan yang luar biasa tetap hadir di sepanjang jalan hidupnya, sehingga ia tetap senantiasa dalam pandangan Tuhan, dan terus tangan kasih Tuhan memelihara ia kemanapun ia pergi dan berada. Kami dukung dalam doa bagi anak dan tercinta kami, Erlinda Dela, yang memiliki perhatian khusus dalam tumbuh kembangnya. Kami percaya ya Tuhan, satu kerinduan orang tua, anak tercinta dan terkasih ini boleh bertumbuh dalam kebaikan, kesempurnaan masa kanak-kanak. Tetapi kami percaya, jauh daripada itu Tuhan punya kisah yang terbaik bagi Erlinda Dela dan keluarga di tempat ini. Diberkati pertumbuhan anak ini Tuhan, diberkati makanan dan minumannya, istirahat dan aktivitasnya, sehingga setiap doa kami semua Tuhan menyambut dan memberkati masa depan Erlinda Dela dengan setiap kebaikan Tuhan yang terbaik dan luar biasa. Kami berdoa pula bagi seluruh jajaran keluarga besar mereka yang ada di Palangkaraya, di Nanggabuli, di Kuala Turu, bahkan di Kuala Kapuas ini. Mereka semua diberkati rukun dalam ikatan persaudaraan, kakak dan adik. Mereka hanya jauh dalam pandangan mata, tetapi di hati dan di doa. Mereka dekat di dalam cinta Tuhan. Mereka direkatkan dengan kebersamaan yang kokoh, saling mendoakan, menghibur, bertolong-tolongan dalam ikatan persaudaraan di dalam cinta kasih Tuhan. Dan seiring itu pula Tuhan, kami berdoa bagi kami semua kaum Bapa yang hadir saat ini, dalam setiap rumah tangga kami,
baik kami sebagai ayah, sebagai suami, kakek, ataupun dalam kesendirian kami juga. Tuhan hiburkan, kuatkan, dan sertai kami menjadi kepala rumah tangga yang tetap sabar, yang setia, yang tangguh. Bahwa setiap jalan hidup ini kami terus diberkati, dituntun oleh Tuhan. Kami boleh membawa keluarga rumah tangga kami dalam takut akan Tuhan. Rezeki Tuhan selalu baru. Apapun pekerjaan dalam profesi kami masing-masing, Tuhan memberkati pergumulan kami dengan menghadirkan petunjuk dan jalan keluar. Tuhan sempurnakan kebaikan, kebahagiaan, dan kesuksesan yang kami terima. Tuhan kuatkan kami yang lemah dan sembuhkan kami yang sakit. Bahkan kami dukung dalam doa program SPB Talawa 4 agar terus diberkati oleh Tuhan, sehingga setiap pelayanan yang dijalankan bukan untuk kemuliaan manusia, tapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan berikan setiap mereka yang memberi diri dalam pelayanan SPB ini kebersamaan, satu dengan yang lain, pengertian, bergandengan tangan untuk kemuliaan Tuhan, dan berkat Tuhan selalu baru dalam hidup mereka. Ini doa kami Tuhan. Engkau mengenal hati kami terdalam. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan dalam nama Tuhan Yesus, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami serahkan kembali ke Allah. Sebelumnya akan membacakan nas pengantar untuk kita pada sore hari ini yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan sebelum persembahan ini dikumpul, mari kita bersama-sama berdoa secara litani. Marilah bersyukur atas kemurahan Tuhan. Marilah bersyukur, bawalah persembahan kepada Tuhan. Bawalah persembahan, itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Sambil Tuhan syukur dikumpulkan, kita menyanyi, kita angkat pujian kita dari PKJ 146 bait yang pertama sampai selesai sudah dikumpulkan. Bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucap
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Melayani dan lebih bagus pada saat malam hari ini juga, dan yang lainnya juga yang bertugas saya mengucapkan terima kasih. Terlebih juga untuk kehadirannya Bapak-Bapak sekalian baik dari lingkungan 1 sampai 6 ya. Dan, sebelum kita menikmati berkat makanan yang sudah disiapkan, kami minta kepada Ibu Christine untuk memimpin dipilih sebentar. Walaupun sebentar. Bapaknya tuh nggak mau sih. Iya, nggak mau Bu. Tapi ya nggak apa-apa lah, sekali-kali dan tidak pernah ya. Ya, bentar Bu. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Selamat ulang tahun. Selamat Ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. tiup lilinnya, Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. iya, tiup pipinya, tiup pipinya, tiup pipinya. Tiup pipinya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, Potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. suap kuenya, Suap kuenya, suap kuenya, suap kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Gaya menghadap kamera. Iya, kita saksikan Pak Yakub Andreas menyuap belahan jiwa, belahan hidupnya. Silahkan. Iya. Pipinya dulu. Iya. Belum kan? Iya, iya kecil-kecil aja. Iya, silakan istri kalian gantian. Ya gantian. Suap bapak. Silakan duduk bapak-bapak, silakan duduk. Iya. Iya. kami. Iya. Tepuk tangan. Sudah. Iya, baik. Bapak-bapak silakan duduk kembali. Selamat ulang tahun Pak Yakub. Untuk setiap kebaikan Tuhan di tempat ini, keluarga rumah tangga di tempat ini dengan sukacita membagi berkat bagi kami semua dalam rupa makanan dan minuman. Segala yang baik ini kami percaya diberkati Tuhan, menjadi kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami. Dan segala yang terbaik Tuhan limpahkan di tengah keluarga besar di tempat ini. Mampukan kami kembali menjadi berkat bagi setiap orang. Dan Tuhan Yesus, jika sampai pada waktunya nanti kami kembali ke tempat kami masing-masing, dekat ataupun jauh, biarlah perjalanan kami dihantarkan
terhantar dengan selamat. Dan dalam perjumpaan di lain tempat, kami kembali diperjumpakan dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menerima makanan dan minuman dengan ungkapan syukur. Amin. Selamat menikmati. Ya. Rp407.000. Jumlah persembahan, jumlah kolekte Rp734.000. Persembahan ulang tahun Yakub Andreas Rp200.000. Jumlah kolekte dan persembahan syukur Rp934.000. Rp934.000. Terima kasih. Silakan Bapak-bapak.